Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan sesi kajian kita ya kuliah pendidikan Islam. Ya, insya Allah pada kesempatan hari ini atau sesi kali ini saya akan coba menyampaikan pembahasan yang sifatnya paradigmatik. Ya, bisa dikatakan juga ini adalah pembahasan pamungkas ya untuk menjelaskan sebetulnya di mana akar perbedaan paradigma yang ada dalam praktek penyelenggaraan pendidikan pada hari ini. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sampaikan ada dua hal ya yang di dalam kajian atau diskursus pendidikan pada hari ini itu kurang dibahas atau sangat jarang sekali dibahas. Yang pertama adalah konsep pendidikan berbasis masyarakat ya. Meskipun dalam beberapa kajian atau beberapa tokoh pendidikan pernah menyampaikan hal ini ya. Education based atau community based education ya, pendidikan berbasis komunitas, pendidikan berbasis masyarakat ya. Di sini istilah yang kadang-kadang dipakai adalah society based education atau community based education. Ini masalah konsep dan operasionalnya. Jadi pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh komunitas ya, society based education, pendidikan berbasis masyarakat. Pada prakteknya dilaksanakan oleh community based education. Kemudian yang kedua, konsep yang berlawanan atau dalam hal ini kita sengaja benturkan untuk bisa memahami sebetulnya ada dua perbedaan paradigma dalam praktek penyelenggaraan. Yang kedua ini disebut dengan state based education atau pendidikan berbasis negara ya, yang pada prakteknya diselenggarakan oleh sistem persekolahan atau school based education ya. Jadi ada dua paradigma, ada dua konsep besar yang secara tidak langsung itu diyakini atau dipahami oleh para penyelenggara pendidikan ya. Apa kaitannya kedua paradigma ini dengan pendidikan Islam dan praktek pendidikan ya. Yang pertama, kita bisa lihat bahwasanya letak tanggung jawab pendidikan yang sudah sempat kita bahas pada sesi sebelumnya, bahwa sebetulnya pihak yang paling memiliki otoritas adalah guru atau ahli ilmu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan sistem kurikulum nasional yang sudah kita bahas juga, bahwasanya negara itu bukan orang atau bukan pihak yang berhak atau memiliki wewenang untuk mengatur pendidikan ya. Dalam hal ini bukan atau tidak diartikan dalam pengertian negara lepas tanggung jawab atau tidak peduli, tapi domain negara adalah domain pengasuhan, domain pengayoman, domain pemberian fasilitas, domain pemberian tunjangan ya. Kemudian domain penjagaan perlindungan ya, pemberi atau penyediaan ruang-ruang belajar, ini domain pemerintah ya. Artinya negara ya dalam hal ini prakteknya diselenggarakan atau dijalankan oleh pemerintahan, itu bukan orang yang mengatur pendidikan. Pendidikan tidak dibasiskan, tidak disandarkan, tidak dirujuk dan tidak direfer kepada pemerintahan ya. Sehingga pendidikan sebagaimana yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam itu tidak terpengaruh ya secara langsung ya. Kalau pengaruh pasti ada ya, sedikit banyak pasti ada, tapi tidak terpengaruh secara langsung dengan kerusakan yang ada di pemerintahan atau apapun yang terjadi dalam pemerintahan ya. Pemerintah boleh rusak atau pemerintah suatu ketika boleh jadi dia mengalami kemunduran, tapi pendidikan bisa tetap maju ya. Karena pendidikan bersifat independen di sini ya. Dia tidak dipengaruhi oleh kebijakan politik ya. Meskipun kebijakan politik bisa mengintervensi
ya, karena kekuasaan ada di tangan pemerintah. Akan tetapi yang jadi paradigma ya, oleh para pelaku pendidikan, dalam hal ini guru dan murid, seharusnya mereka memilih atau berkeyakinan memegang paradigma yang pertama ya, paradigma bahwa ini diselenggarakan pendidikan ini oleh masyarakat ya, oleh masyarakat yang berilmu ya. Nanti kita akan lihat beberapa korelasinya, tapi kita lanjutkan dulu bahwasanya ketika state based education atau paradigma bahwa pendidikan ini diselenggarakan hanya oleh negara atau wewenangnya ada pada negara, maka kita akan lihat prakteknya bahwa mendirikan lembaga pendidikan itu harus memerlukan izin, atau dianggap ketika seorang itu membuka kelas-kelas, mendirikan sekolah, itu bisa dianggap ilegal, atau menganggap diri mereka itu, para ahli ilmu itu, tidak boleh mengajar kecuali mendapatkan mandat dari negara ya. Saya melihat ini ada terpengaruh dari zaman penjajahan ya, yang mana dulu pada masa politik etis ada ordonansi atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan kolonial, bahwasanya setiap guru itu harus terdaftar, harus mendaftarkan diri ya. Sehingga guru itu bukan hanya mendapatkan tunjangan, tapi ada guru yang sifatnya ilegal. Kemudian demikian juga persekolahan atau pesantren ya, lembaga pendidikan. Pada masa politik etis itu di akhir-akhir pemerintah kolonial mengeluarkan yang namanya ordonansi sekolah liar, sehingga dibuatlah peta bahwa ada sekolah yang, kalau kita sekarang menyebutnya sekolah negeri, sekolah pemerintah, dan sekolah swasta ya. Kemudian ada yang tidak terdaftar, maka tidak diakui atau tidak bisa berhak mengeluarkan ijazah ya. Ketika itu hampir serupa dengan sekarang, bahwa sekolah yang liar itu tidak berhak atau bisa sewaktu-waktu ditutup, dilarang aktivitasnya, aktivitas belajar mengajarnya dianggap terlarang ya. Ini paradigma state based education, bahwa aktivitas penyelenggaraan pendidikan, praktek belajar mengajar itu hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dari pemerintahan ya. Sehingga orang yang menganut pandangan ini, dia akan mendahulukan atau bersusah payah untuk mendapatkan izin dulu ketika dia mau mengajarkan ilmunya ya. Bahkan mereka yang berkeyakinan seperti ini akan mengatakan bahwa ketika dia mengajar atau mendirikan sekolah atau pesantren atau lembaga pendidikan apapun, mereka mengatakan bahwa kami ini sedang membantu program pemerintah ya. Sehingga dia tidak merasa, atau mereka ini tidak merasa bahwa ini adalah kewajiban asasi para ahli ilmu yang memang punya kewajiban untuk mengajari masyarakat ya, menyebarkan ilmu dan mengajarkan kepada masyarakat yang belum sampai kepadanya ilmu ya. Di sini letak perbedaan pada prakteknya nanti akan nampak ya, dari ungkapan-ungkapan, dari pola pola penyelenggaraan dan sejenisnya ya. Nah, apabila kita merujuk pada paradigma yang pertama ya, community based education atau society based education, maka setiap masyarakat itu akan berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan ya. Setiap anggota masyarakat itu akan berusaha mendirikan kelas-kelas ya, dimanapun mereka bisa mendirikannya, atau dimana ketika mereka bisa, mereka akan langsung membangun ya kelas-kelas. Ketika ada anggota masyarakat yang atau warga yang memiliki ilmu tajwid, mereka menyelenggarakan kelas untuk belajar tajwid di lingkungannya. Ketika di antara mereka ada yang telah mempelajari tafsir, kemudian sudah dianggap mumpuni atau memiliki ijazah dari gurunya, maka ketika pulang mereka akan langsung mengajarkan dan membuka pondok-pondok pengajian atau majlis-majlis taklim untuk membahas ilmu-ilmu itu ya. Orang-orang yang berparadigma dengan paradigma society based education atau dalam prakteknya community based education itu merasa atau menganggap bahwa pendidikan adalah kewajiban asasi yang melekat pada dirinya, pada setiap anggota masyarakat, dan pada prakteknya diselenggarakan oleh anggota masyarakat yang telah memiliki ilmu, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan secara langsung dengan pemerintahan atau negara ya. Tidak mengemis bantuan, tidak mempermasalahkan izin dan kewenangan ya.
mengeluarkan ijazah secara independen bahwa dia mengangkat murid dan meloloskan murid ketika telah dianggap mumpuni atau menerima ilmu dengan sepenuhnya, ya. Menyusun kurikulum secara mandiri, ya, sesuai dengan apa pemahaman atau keilmuan yang telah didapat, kemudian melihat kebutuhan masyarakat, menulis buku tanpa motivasi terkait dengan kredit atau KUM, ya, angka kredit yang sekarang banyak dipikirkan oleh para guru dan dosen misalkan. Mereka menulis buku bukan untuk mengejar sertifikasi atau memenuhi angka-angka, ya, tapi karena memang ilmu yang ada pada diri mereka itu harus dibukukan dan disebarkan, ya, untuk membantu memudahkan praktek pengajaran dan penyebarluasan ilmu pengetahuan di masyarakat, maka ditulislah buku, ya. Adapun ketika buku itu beredar dan pemerintah mengetahui, maka pemerintah wajib menghargai dalam bentuk apresiasi apapun itu, tidak harus bersifat finansial. Ketika negara mampu memberikan kompensasi atau penghargaan, apresiasi berupa finansial, ya tentu mereka akan dituntut untuk itu, ya. Tuntutannya bukan lahir dari masyarakat, tapi tuntutannya adalah dari diri mereka sendiri, bahwa mereka punya kewajiban untuk menghargai para ahli ilmu, dan mereka sangat menginginkan warga atau masyarakat mereka itu menjadi masyarakat yang berpengetahuan. Pemerintah ketika mengetahui ada majelis-majelis atau kelas-kelas yang tidak layak atau fasilitasnya dianggap kurang memadai, maka mereka akan memberikan bantuan, ya. Mereka akan mencari dan berkeliling untuk mendapatkan mana-mana saja guru yang mengabdi atau para ahli ilmu yang tulus di pelosok-pelosok negeri, ya. Kemudian memberikan penghargaan, memberikan bantuan dalam bentuk penghormatan, ya, memperbaiki rumahnya, memberikan kendaraan, tanpa harus mewajibkan bahwa sang ahli ilmu atau guru dan dosen tadi, itu tenaga pengajar tadi, dimintakan supaya mengajukan proposal atau membuat laporan-laporan kerja dan lain sebagainya. Ini posisi bahwa dalam paradigma community based education, semua orang itu punya kewajiban yang setara, ya. Adapun, ya, pemerintah itu tidak terkait secara langsung dengan kewajiban pendidikan, ya. Pemerintah terkait langsung dengan pengasuhan yang telah dijelaskan dalam sesi kuliah ini, bahwa ada hal-hal yang sifatnya pengayoman, penjagaan, pemberian fasilitas, penyediaan ruang-ruang publik, ya, ruang-ruang ajar dan lain sebagainya. Dan di sini menjadi cukup jelas bahwa sesungguhnya praktek pendidikan Islam dan konsep-konsepnya itu lebih dekat pada paradigma yang pertama, yaitu society based education dengan prakteknya community based education, dan sekali lagi bukan state based education, ya. Baik, paradigmanya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga pada praktek penyelenggaraannya, di sini saya akan sampaikan atau membahas paradigma community based education ketika praktek ini diselenggarakan atau paradigma ini dipraktekkan dalam kehidupan nyata, maka sesungguhnya ini akan sangat terkait dengan bagaimana kita atau umat Islam ini menghidupkan syariat zakat dan wakaf, ya. Syariat zakat dan wakaf, ya. Community based education atau pendidikan berbasis masyarakat itu sangat erat kaitannya ketika membahas persoalan pembiayaan, maka pendidikan itu dibiayai dengan zakat dan wakaf, ya. Sekali lagi, nanti prakteknya hubungannya dengan pemerintahan dan negara di sini adalah pemerintah mengatur atau membantu sistem keamilan di zakat atau sistem nazir pada wakafnya, bukan mengatur praktek pendidikan dan lembaga pendidikannya, ya. Ini jadi supporting system sebenarnya lembaga zakat dan wakaf ini. Bagaimana prakteknya? Yang pertama, bahwa seorang guru yang mengabdi secara totalitas, ya, mereka statusnya adalah asnaf fuqara dalam zakat, ya. Orang-orang yang terikat pada aktivitas kebaikan, aktivitas fisabilillah, dan mereka
tidak sempat lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, dalam hal ini ketika lembaga zakat atau amil zakat mengetahui ada guru yang telah mempraktikkan itu, maka dianggap sebagai kelompok fakir atau asnaf fuqara yang berhak seluruh kehidupannya berhak ditanggung oleh dana zakat yang dikelola oleh amil. Ya. Adapun secara sistematis setiap ahli ilmu yang ada di suatu daerah itu bisa melakukan kontrak ya, sebagai fuqara dengan pihak amil. Misalkan seorang guru Quran yang ingin mengabdikan diri ya, jadi amil zakat ini harus memanggil ahli ilmu tadi ya, supaya dikontrak agar tidak mencari pekerjaan atau tidak memiliki profesi lain ya. Kontraknya adalah bahwa dia harus full time keseluruhan hidupnya 24 jam sehari dia harus mengabdi mengajar kepada masyarakat. Kompensasinya adalah dia menjadi fuqara statusnya dan dia mendapatkan dana zakat ya, karena dia adalah orang-orang yang terikat atau terhalang dari mencari nafkah karena kontrak dengan pihak amil tadi ya. Ini praktek-praktek sederhana yang mungkin pada kesempatan ini akan dibahas ya, tentang bagaimana sebetulnya praktek zakat ini yang sebetulnya asnaf-asnafnya perlu dibahas secara rinci sehingga bisa berdampak atau bisa manfaatnya lebih luas lagi ya. Secara singkat saya mungkin bisa menjelaskan, mohon maaf, penjelasan detailnya tentang asnaf fuqara ini saya tulis di penelitian tesis S2 saya, bahwa mereka orang-orang yang mengabdikan diri pada fisabilillah, baik itu dai, mubalik maupun mujahid dan muhajir, orang yang berhijrah, itu dianggap sebagai orang yang berada pada posisi asnaf fuqara, orang yang membutuhkan bantuan penghidupan karena mereka tidak bisa bekerja. Nah, praktek dalam pendidikan tidak dijadikan sebagai profesi karena para ahli ilmu tadi bukan buruh. Dia tidak melakukan kontrak kerja kepada lembaga tertentu. Dia tidak menjadikan dirinya karyawan pada tuan tertentu, apalagi kepada orang tua santrinya atau orang tua muridnya ya, atau kepada muridnya. Dia tidak bekerja pada mereka. Dia bekerja kepada Allah dan berkhidmat untuk umat ya. Sehingga karena khidmat dan kerjanya itu membuat dia tidak bisa mencari nafkah, yang mana nafkah itu adalah wajib bagi dia untuk menghidupi keluarganya, maka dia dalam hal ini ditanggung sepenuhnya hidupnya oleh dana zakat ya. Itu dari praktek bagaimana gaji atau tunjangan kehidupan dari para ahli ilmu yang mengajar penuh ditanggung oleh dana zakat. Kemudian praktek untuk pemanfaatan wakaf ya, pembangunan ruang-ruang belajar, majelis taklim, kemudian ruang-ruang kelas di emperan masjid misalkan, atau pembangunan kelas-kelas di lantai-lantai atas di beberapa masjid sudah dilakukan. Dana wakaf ini bisa digunakan untuk mensupport pendidikan ya, yang mana juga kita memperhitungkan bahwa tidak perlu adanya bangunan-bangunan baru ketika bangunan yang ada itu bisa dimanfaatkan ya. Tapi ketika memang bangunannya tidak ada, ruangan tidak ada, maka dana wakaf bisa digunakan untuk membangun ruang-ruang publik, ruang-ruang belajar ya, membangun perpustakaan, taman belajar ya, aula ya, untuk pertemuan, seminar, kajian, diskusi ya. Baik itu menempel pada masjid secara integral di samping masjid atau di area-area di luar masjid yang masih dekat dengan masjid misalkan gitu. Ini pemanfaatan dana wakaf, sehingga prakteknya di sini ketika sebuah lembaga pendidikan itu menempel pada seorang ahli ilmu ya, si ahli ilmu tadi tidak berstatus sebagai karyawan atau buruh ya. Kemudian bangunan penyelenggaraan pendidikan atau tempat belajar dan ruang kelas itu adalah berstatus wakaf, maka kita bisa menghilangkan problem bahwa kesejahteraan guru rendah atau
setiap siswa yang masuk lembaga pendidikan wajib membayar uang bangunan. Ya. Di sini banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dengan lebih hemat, lebih cermat, lebih strategis, dan lebih luas manfaatnya. Ya. Sekali lagi, ini hanya bisa dilakukan ketika kita pertama kembali pada konsep dan paradigma pendidikan Islam, yang kedua menjalankan syariat Islam. Ya, dalam hal ini secara khusus syariat zakat dan wakaf terkait dengan pendidikan. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan untuk kemajuan dan lahirnya generasi yang lebih gemilang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.